Ya, mohon disetujui karena kalau sekarang saya harus meminta izin sebelum bisa merekam. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya sudah diundang untuk berbagi dalam acara yang luar biasa ini dalam parenting, acara parenting, dan siang ini saya diminta membawakan satu judul yang apa ya, yang sedang ngetren sebetulnya ya. Judulnya Toxic Parenting. Ya. Ya, semua bisa melihat saya, bisa mendengar saya? Bisa ya? Saya share screen ya. Ya, saya kurang suka memakai bahasa-bahasa yang negatif ya. Jadi toxic parenting itu bahasa yang sangat negatif. Kita sebut saja keluarga yang membawa bahagia. Saya rasa kita semua sepakat bahwa keluarga itu adalah awal dari segalanya. Dan nanti saya tidak akan banyak berbicara, kita akan banyak berinteraksi, banyak ngobrol ya. Karena parenting itu intinya saling mendukung ya. Siapa saya? Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya. Ini foto saya, moga-moga masih mirip-mirip lah ya, dikit-dikit ya. Nama saya Lovely B. B itu adalah ayah saya yang sudah meninggal karena banyak yang berspekulasi tentang huruf B di belakang nama saya. B itu dari Bintoro, dari nama bapak saya adalah Bintoro. Yang utama saya adalah ibu dari 2 orang anak. Yang satu berusia 24 tahun, Raka Ibrahim Ansafari. Saat ini dia ada di Bali, dia sedang menikmati hidup di atas kapal ya. Jadi dia bukan sedang bekerja, tapi dia sedang menikmati hidup di atas kapal. Bapak Ibu, nanti kita saling mengemute diri sendiri ya, supaya tidak double-double ya. Ya, sebentar ya. Kak Riki tolong ini ya. Nah, Raka Ibrahim dan yang kedua adalah Sulaiman Deli Ramadhani, 20 tahun. Dia juga sudah bekerja tapi masih tinggal dengan ibunya. 2 anak saya ini adalah anak-anak homeschooling ya. Jadi mereka tidak masuk dalam persekolahan umum, tapi mereka melakukan pembelajaran mandiri bersama saya. Jadi bertiga kami ya, homeschooling mandiri. Saya juga pendiri Kultur Parenting. Kultur Parenting adalah sebuah gerakan parenting yang saat ini tiap kali acara sudah sampai 60 orang ya. Lalu juga malamnya itu sampai 150 orang ya. Saat ini kami membentuk komunitas kultur parenting. Saya mau bagikan mana caranya ini? Udah aku siapkan malah begini. Bentar ya. Bentar. Ya kan sudah mau ngapain ini nyalain kamera. Oke. Yang ini adalah bagian dari kegiatan kami. Teman-teman bisa ikuti di Kultur Parenting. Ya, ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu kita ada diskusi parenting dengan para pakar, ya kan? Saat ini kami mengajak teman-teman membentuk komunitas. Jadi ini hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Lalu di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, 1 jam saja, nggak usah lama-lama. Lalu ada belajar parenting di Selasa malam jam 7 malam. Jam 7 malam itu kita bicara tentang anak usia dini, 0 sampai 6 tahun ya. Dan di 0 sampai 6 tahun ini ada 2 dokter yang terlibat, lalu ada ahli gizi, lalu ada ahli metode. Ya, semua ini Anda bisa dapatkan hanya dengan 10.000 per bulan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ini semua dan sertifikat dari Kak Seto setiap awal bulan. Jadi kalau mengikuti semua 16 acara dapat sertifikat dari Kak Seto ya kan 32 jam. Jadi ini penting buat para guru. Kalau untuk orang tua dengan 10.000 saja Bapak Ibu bisa belajar dari para pakar tentang bagaimana menjadi orang tua yang hebat ya. Saya tahu kita semua sudah orang tua yang baik, tapi kita ingin menuju menjadi orang tua yang hebat. Saya juga mendirikan Suluh Bangsa Mulia. Suluh Bangsa Mulia itu adalah sekolah virtual ya. Jadi sekolah tapi seperti main game ya untuk anak SD, SMP dan SMA. Dan kebetulan saat ini saya menduduki posisi sebagai Sekjen Asahpena Indonesia, yaitu Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia, diketuai oleh Kak Seto. Dan saya bekerja sama dengan Kak Riki itu karena kami ada di
Lembaga Perlindungan Anak Bekasi, ya, LPA Bekasi, ketuanya Kak Frans, tapi LPA Bekasi itu di bawah LPA Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang diketuai oleh lagi-lagi Kak Seto. Jadi saya memang bareng Kak Seto terus ya, sayang banget sama Kak Seto ya. Nah, kita lihat bagaimana sebetulnya kita mau menjadi keluarga yang membahagiakan. Yang pertama, sebuah keluarga itu dia harus tahu dulu tujuan pendidikannya. Ya, Bapak Ibu di rumah mesti tahu dulu membesarkan anak itu maunya bagaimana sih? Seperti apa anak yang ingin Bapak Ibu bentuk? Ya, seperti apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan? Itu didapatkan dari apa? Dari visi dan misi keluarga. Kebanyakan keluarga itu lupa menyusun visi dan misinya. Setelah nikah, ya kan habis nikah bahagia banget tuh. Nah, alih-alih memikirkan ke depannya mau bagaimana, kita lalu tenggelam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebetulnya yang menjadi akar kenapa tiap kali bertengkar, ya, berkelahi antara suami istri. Kalau satunya galak, satunya terlalu lembut, satunya boleh, satunya tidak boleh. Itu karena visi misinya belum disepakati. Berikutnya, dilihat juga nilai-nilai yang dianut di dalam keluarga. Nilai ini misalnya ya, apakah kalau pergi harus cium tangan? Itu tata nilai ya, karena itu bukan aturan yang ditulis secara baku, tapi itu disesuaikan dengan tata nilai yang dimiliki oleh keluarga. Apakah hari Minggu itu wajib ke gereja? Atau boleh ya, boleh enggak? Jangan lupa ya, tata nilai itu mengikat untuk seluruh keluarga. Apabila Bapak Ibu duduk bersama dan menyepakati bahwa gereja itu penting, maka Bapak Ibu pun harus ada di gereja setiap hari Minggu minimum. Jadi visi misi disepakati dulu. Nilai-nilai yang mau dianut disepakati dulu. Bapak dan Ibu dulu. Jangan ngomong anak. Karena kalau itu tidak disepakati, itu yang menyebabkan anak jadi bingung. Karena atau anak dalam tanda kutip memanfaatkan. Ada ya anaknya ya, kalau mau giliran minta ke mama, kalau giliran apa ke bapak gitu kan, karena tidak bersepakat. Termasuk nilai-nilai yang dianutnya, ya. Lalu yang berikutnya, manusia seperti apa sih yang Bapak Ibu bayangkan nanti? Pasti kita semua punya, oh Lovely ini A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Tapi Lovely berharap anak Lovely nanti itu nggak seperti Lovely. Kita pasti gitu ya. Saya maunya anak itu lebih baik dari saya, Kak. Gitu kan. Tapi berapa dari kita yang menggambarkan anak kita nanti waktu dewasa itu seperti apa? Biasanya dia adalah perpaduan sifat baik dari ayah ibunya. Itu yang dimau kan? Kan bisa gitu. Kamu ya songongnya niru papa ya. Kamu yang ditiru papa kok songongnya gitu ya. Kan pasti kita maunya anak meniru sifat baik dari ayah, sifat baik dari ibu. Bukan gini kan? Oh, keras kepala nih. Pasti niru papa. Ya, gitu kan? Bukan seperti itu ya. Tapi kita mau anak kita menjadi perpaduan dari sifat baik dari kita berdua. Karena pasti waktu mau menikah jatuh cintanya karena sifat baik suami kan, bukan karena sifat baik sifat buruk dia. Demikian juga suami waktu menikah dengan ibu, dia kan melihat sifat baik ibu kan, ya kan? Nah, sifat-sifat baik itu diturunkan dan digambarkan sehingga nanti anak kita kalau dewasa ini loh yang mau kita capai. Negara kita sebetulnya sudah menyiapkan namanya profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak lulusan sekolah itu ini yang diharapkan oleh pemerintah ya. Yang pertama, dia punya akhlak yang mulia. Lalu dia punya kebinekaan global. Artinya dia bisa menghargai keragaman, keberagaman ya. Lalu dia punya rasa gotong royong. Kalau gotong royong kan memang sifat kita. Salah ya. Di pandemi ini makin tampak betapa sifat gotong royong kita itu sudah sangat terkikis. Masing-masing dari kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri saja. Maka perlu kita gambarkan sifat apa yang kita inginkan ada pada penerus kita. Kreatif katanya ya, lalu bernalar kritis dan mandiri. Ini profil pelajar yang nanti menurut pemerintah kalau dia setelah selesai sekolah sampai selesai perguruan tingginya,
manusia Indonesia itu adalah sosok yang punya kebinekaan global, yang senang bergotong royong, yang kreatif, yang bernalar kritis, yang mandiri, dan berakhlak mulia. Ya, jadi nanti dibuat seperti ini Bapak Ibu, duduk sama suami ya kan, jangan dipaksa bapaknya, dimasakin yang enak gitu kan, terus ngobrol. Sambil ngobrol dituliskan. Nanti lalu dibuatkan seperti ini. Aduh susah banget kalau free. Paling gampang adalah pakai majalah bekas. Jadi nanti misalnya orangnya itu yang senang ngomong sama orang lain, potong gambarnya orang lagi ngobrol ini. Lalu oh dia senang membantu orang, potong gambar orang sedang kerja di kampung gitu kan, kerja rame-rame, itu Kak, kalau kerja di kampung tuh kerja bakti ya, kerja bakti, potong. Oh dia adalah orang anak yang religius yang selalu berdoa pada Tuhan, potong gambar orang sedang berdoa, sehingga utuh gambarnya. Ini nanti ke depan ini yang ingin kita wujudkan dari anak-anak kita ya. Nah berikutnya, lalu keluarga itu melakukan apa sih ya? Keluarga itu melakukan apa? Saya tidak mau menunjukkan toksik itu seperti apa. Saya lebih suka menunjukkan yang tidak toksik itu seperti apa, sehingga teman-teman lebih fokus ke yang baik daripada menakuti yang buruk. Ya, loh, kok hilang? Oke. Apa yang dilakukan? Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan ada beda antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan keterampilan. Jadi dia mengajarkan khusus tentang topik-topik tertentu. Mengajarkan matematika, mengajarkan bahasa Indonesia, mengajarkan bahasa Inggris. Ya. Tapi bedanya kalau pendidikan itu upaya kebudayaan. Berasaskan keadaban, memberikan dan memajukan tumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak yang selaras dengan dunianya. Jadi kalau pendidikan itu meliputi pengajaran dan juga pemberian tata nilai, karena yang dilihat adalah seluruh tubuhnya ini, jiwa dan raganya itu yang diperhatikan. Saya personal, walaupun guru adalah pendidik, dia perlu memperhatikan semuanya, tapi bagi saya adalah tidak adil kalau kita membebankan ini kepada guru. Karena waktu dia hanya sedikit. Satu. Yang kedua, target akademisnya tinggi. Jadi kalau dia harus mikir ini, mikir itu, capai. Ya, pusing kepala Barbie gitu ya. Harusnya yang terjadi adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua. Di mana peran orang tua menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang peran strategis orang tua, tentang peran strategis keluarga, tugas orang tua itu satu, menanamkan karakter baik dari rumah. Jadi Bapak Ibu, karakter baik itu ditanamkannya dari rumah. Lalu diperkuat di sekolah. Jangan kebalik ya. Kalau zaman dulu kan kita taunya sekolahlah yang mengajarkan karakter baik. Nanti diperkuat di rumah. Salah. Ya. Karakter baik itu dimulai dari rumah. Lalu diresonansi atau diperkuat oleh sekolah. Yang kedua, rumah punya kewajiban untuk membangkitkan literasi. Menanamkan budaya literasi sejak dini. Jadi Bapak Ibu, jangan nyalakan gurunya. Anak saya kok nggak suka baca ya Bu? Anak saya tuh kok suruh baca males banget. Aduh, kalau ditanya nggak bisa jawab ya Bu. Dia kok pokoknya ini Ibu tuh sebenarnya ngajar apa? Salah. Literasi itu tugas rumah. Waduh, kalau ini kok berat sekali tugas saya ya. Literasi itu tugasnya di rumah. Yang ketiga, memotivasi belajar anak. Nah, nanti kalau kita sudah tahu motivasi-motivasi yang diperlukan, apa tugas kita, maka yang itu tidak dilakukan itu adalah toksik. Bentar ya, ada yang nelpon, saya sampaikan dulu, saya sedang. Ya. Jadi sudah 3 ya. 1, karakter baik ditumbuhkan dari rumah.
Yang kedua, menumbuhkan literasi, budaya literasi. Yang ketiga, motivasi. Kalau udah tahu motivasi, Bapak Ibu, kalau anak pulang nilainya jelek, apa yang kita sampaikan? Kita memotivasi loh ya, bukan mematahkan. Ya, judulnya memotivasi. Maka yang disampaikan nggak boleh, kamu ya dasar. Jadi bilangin mama belajar juga. Kamu nggak mau belajar. Pap, 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 pap. Kalau kata anak saya, mama kalau marah-marah kayak senapan mesin. Dia bilang gitu. Terus saya nanya, kena nggak? Enggak, namanya juga senapan mesin, cuma nyebar aja gitu ludahnya sama mama. Jadi kalau seneng, ya dengarkan ya Bapak Ibu, ya percuma. Napas kita habis, dia nggak dengar. Karena menurut teori psikologi, itu cuma 3 menit pertama yang masuk ke telinga dia, setelah itu dia tertutup telinganya. Kurang ajar tuh kalau tidak. Itu adalah mekanisme tubuh manusia. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana tubuh itu bekerja supaya kalau kita ngomong itu didengar. Sama kan, kalau ngomel sama suami, kalau panjang, nggak dengar Bu suami, percuma. Bapak ya, udah dikasih tahu. Kan mama kan juga capek. Mama, papa dasar yang nggak pernah mau dengar. Bukan nggak mau dengar. Secara teori, tubuh kita langsung menutup suara yang tidak menyenangkan itu. Nah, jadi mulai sekarang kalau mau memberikan pesan diatur-atur caranya karena ini masalahnya adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dan didengarkan dan diturutin. Sudah 3 ya. Yang keempat adalah menyediakan sarana prasarana. Ya. Jadi kalau ya. Gimana ini? Bentar ya. Ya. Oke. Kok lower hand saya mau mute. Sorry Pak Ibu GPI. Silahkan di raise hand lagi. Ya, sudah 4 ya. Sarana prasarana. Bukan, waduh kalau free saya nggak punya uang. Gimana rumah saya cuma begini saja. Saya dulu tinggal di rumah yang cuma 2 petak ya. 2 petak ya. Dan anak-anak homeschool. Maka saya harus merelakan ruang tamu saya untuk tempat belajar. Yang namanya memberikan sarana prasarana adalah kita bersepakat ini adalah ruang belajar. Kalau itu tempat belajar, maka semua aktivitas selain belajar atau yang membuat dia tidak bisa konsentrasi, itu dilakukan di tempat lain. Ada tamu kalau free, sampaikan ke tamunya, mohon maaf, apalagi sekarang BDR ya, mohon maaf ini anak saya waktunya belajar. Jadi kita kalau mau ngobrol di luar boleh? Jangan gini, nak, pindah nak. Mama aku kan lagi belajar. Ada tamu mama ini, pindah. Baru pindah sana. Nah, pindah. Mama mau tidur ini. Kamu jangan di kamar mama aja. Pindah lagi. Jadi yang namanya belajar pindah-pindah gitu kan. Nah, itu tidak memberikan sarana prasarana. Nggak perlu Ibu sediakan ruang yang mewah, yang meja yang keren. Enggak. Yang penting adalah suasana belajarnya. Waktu dia duduk di ruang tamu tanpa meja kursi sekalipun, menurut saya. Tetapi di ruangan itu tenang, Ibu nggak ngomel-ngomel, nggak mondar-mandir, ya kan, nggak gaduh, nggak sambil masang TV, nggak sambil masang radio, nggak sambil di depan anak asik dengan handphonenya, maka dia bisa berkonsentrasi. Itu tadi menurut saya yang disebut dengan sarana prasarana belajar. Itu ya. Jadi orang tua punya tugas yang luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya? Kita itu bukan mengajar, kita itu melakukan pendidikan. Karena itu, saya tidak sepakat kalau menjadi orang tua itu seenaknya. Kan ini tanggung jawab saya, Kak. Yang tahu kan saya, Kak. Menurut saya, menjadi orang tua itu, kita diikat. Nanti minggu depan, hari Rabu, kita akan bicara tentang satu topik itu dengan seorang lawyer. Dia akan bicara tentang mendidik anak itu bukan hak. Artinya, mendidik anak itu sebuah kewajiban. Kalau itu sebuah kewajiban, maka jangan salah. Ada hukum yang mengintai, yang memperhatikan para orang tua apabila tidak melakukan kewajibannya, ada konsekuensi hukumnya. Ya, jadi walaupun kami itu lebih suka ngomong ini adalah sebuah privilege dari Tuhan, bahwa ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tapi sama orang tua nggak mempan. Ya, memang saya lebih suka ngomong ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Kita dititipkan anaknya, biji matanya. Jadi kita wajib melakukan yang terbaik. Tapi
dari sudut dunia ada undang-undang yang mewajibkan Anda melakukan pendidikan terhadap anak Anda dengan baik. Ya, jadi menurut saya menjadi orang tua itu dia juga terikat oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dikatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Oh, jadi menjadi orang tua itu bukan ups punya anak. Ya sudah kalau mau gimana lagi? Tidak. Menjadi orang tua itu waktu kita mendidik anak kita itu adalah sebuah usaha yang sadar kita lakukan. Dan usaha itu terencana. Sadar itu artinya semua, nah, Ibu yang Oppo A1K itu Ibu siapa namanya? Oppo A1K. Ibu siapa namanya yang sedang angkat tangan ini? Oppo A1K, Ibu siapa? Ibu siapa? Nah, siapa Kak Riki? Oppo A1K ini Ibu siapa? Mute. Mama Frans. Mama Frans. Mama Frans. Silakan Kak Irma di Mama Frans. Ada cara yang lebih baik ya dan lebih mendidik nanti kalau hendak menghardik anak-anak kita. Soalnya kelihatan sama saya. Ya, nanti ada caranya. Ini adalah usaha sadar dan terencana. Apa usaha sadar? Mewujudkan suasana belajar. Saya tanya. Ya, usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar. Waktu anak kita berbuat kesalahan, ya, atau melakukan satu kesalahan yang membuat kita kesal. Lalu yang muncul adalah tangan kita yang bergerak. Kira-kira pelajaran apa yang dia dapat? Ada yang bisa menjawab saya? Waktu anak kita melakukan kesalahan dan respon kita adalah tangan kita yang bergerak. Ya. Kira-kira pelajaran apa yang dia dapat? Coba siapa yang bisa memberikan jawaban? Silakan Ibu-ibu. Gak ada yang bisa menjawab? Kak Riki mungkin bisa bantu aku? Apa kira-kira yang dipelajari oleh anak waktu kita melakukan itu, respon itu? Saya mau jawab, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan yang mau jawab ya. Kalau ada yang mau jawab. Takut-takut kali ya. Ngeri mau jawab. Kita lanjutkan ya. Maka menjadi orang tua itu, kalau judulnya usaha sadar dan terencana, dan dia tujuannya adalah supaya anak ini secara aktif belajar dan membentuk potensi dirinya. Jadi bukan kita yang bentuk dia, kita itu menciptakan suasana belajar supaya dia secara aktif membentuk kekuatan, membentuk potensi dirinya. Jadi anak itu bukan benda yang Bapak Ibu bentuk-bentuk supaya jadi sesuatu. Tapi ini adalah makhluk hidup yang sangat dicintai Tuhan Allah kita, dan tugas kita adalah memberikan suasana. Bapak Ibu, saya sering memikirkan begini ya. Saya itu dulu bukan dari Kristen. Dan saya jatuh cinta pada Tuhan Yesus karena mendengarkan kisah tentang putus Kak, sayang. Ya. Kenapa? Ya. Bang. Apakah suara saya terdengar? Rupanya ada beberapa yang disconnect sama saya ya. Kak Riki masih bisa lihat aku? Masih. Ya. Jadi saya dulu jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu pada waktu saya mendengarkan cerita tentang prodigy son, anak yang hilang. Ya. Tapi udah. Iya. Nanti kamu tak kasih waktu bicara ya sayang. Ya, anak yang hilang itu dikisahkan
Dia itu sudah nggak karu-karuan deh nakalnya. Nggak cuma nakal dia. Kekayaan harta yang diberikan oleh ayahnya dia habiskan. Dan kalau zaman sekarang dia benar-benar mempermalukan keluarganya. Benar? Dia mabok-mabokan, dia pergi ke perjudian, dia pergi ke pelacuran, dia sampai di titik dia bahkan berebut makanan dengan babi. Kalau zaman sekarang itu, anak itu kira-kira bapaknya mau terima nggak? Hah? Udah nggak ada yang mau terima kan, dianggap sudah mati. Tetapi oleh Tuhan Allah kita, dia belum mandi pun, dia masih dilumuri dengan semua keburukannya. Bapaknya yang duduk di tahtanya turun, menyambut dan memeluknya. Saya bisa membayangkan baunya kayak apa itu anak ya. Karena biasanya tidur dengan babi, bahkan berebut makanan dengan babi. Tapi ayahnya, bapaknya yang duduk di atas tahtanya itu turun. Bagi saya itu penggambaran yang luar biasa. Itu menampar pipi saya berkali-kali tentang bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang ibu. Kebetulan saya ibu tunggal ya. Bagaimana saya harus bersikap pada seorang ibu? Bahwa apapun kesalahan anak saya tidak punya hak untuk tidak mengampuni, untuk tidak memaafkan dia. Karena sekotor apapun saya, Tuhan saya akan selalu mau memaafkan dan mengampuni. Maka kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah usaha sadar dan terencana untuk perwujudan anak kita, maka ini yang paling penting. Semua aspek kehidupan orang tua itu adalah pendidikan. Semua aspek itu adalah pendidikan. Bagaimana contohnya? Saya beri contoh ya, misalnya ya, pada saat saya berbicara, ya, pada saat saya berbicara, karena saya tahu ini adalah pendidikan, maka dan ini adalah usaha sadar dan terencana, maka semua perkataan saya katakan itu sudah saya pikirkan lebih dahulu. Apabila saya berkata demikian terhadap anak saya, apa yang saya ingin dia dapatkan? Pelajaran apa yang saya ingin dia dapatkan? Jadi tidak lagi kita bereaksi atas semua kejadian. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam kekristenan itu yang dipentingkan adalah respon yang benar terhadap segala situasi. Benar? Kekristenan itu berpijak pada respon yang tepat. Karena respon tepat kita itulah yang menentukan apakah pijakan kita ada pada Tuhan atau pada dunia. Maka waktu kita menjadi orang tua, kita tidak boleh lagi bereaksi. Apa bedanya reaksi dengan respon? Kalau bereaksi, ya, reaksi itu spontan, tiba-tiba. Ya, misalnya nih, kita lagi asik duduk ya, lagi asik ngobrol ya. Tahu-tahu kepala kita kena anak kita gitu ya. Sebuah reaksi adalah kita langsung mukul. Kurang ajar kamu ya. Itu bereaksi. Ya. Kalau merespon, kita diam dulu. Ada sekian detik kita diam, melakukan mengontrol emosi kita, lalu berdiri dan berbicara, merespon. Kalau merespon, kita tahu mengapa kita mengatakan ini dan apa yang mau kita capai. Waduh, kalau Lovely susah banget. Tapi percaya, kalau itu juga ibu lakukan pada suami ibu dan pada istri bapak, maka hubungannya akan jadi harmonis karena tidak lagi bereaksi, tapi merespon. Kalau nanti misalnya anak pulang dengan nilai yang jelek, 0 misalnya ya, bereaksi adalah bikin malu mama, kamu diam, dan segala macam kegiatan olahraga ya, karena kita kayak olahraga kan, gini-gini tangannya kan, marah-marah ya kan, Nah, tapi kalau merespon kita diam. Apa yang mau kita sampaikan pada anak kita? Pembelajaran apa yang mau kita sampaikan? Kita akan berpikir dengan bentukan olahraga itu, kira-kira ada yang tercapai nggak? Kira-kira biasanya bisa didengar nggak? Kalau nggak dilakukan lagi. Kita mengubah respon kita supaya apa yang kita sampaikan dia dapat. Termasuk cara saya berbicara. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan bahwa saya berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini saya latih. Mengapa? Karena saya ingin anak-anak saya bisa berbicara dengan jelas.
Jadi, kalau ingin anak-anak berbicara dengan jelas, dengan bahasa yang runut, dengan cara yang benar, maka orang tua harus mengubah dirinya lebih dulu. Makanya Bapak Ibu, saya senang sekali menjadi orang tua. Mengapa? Karena menjadi orang tua membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Saya tidak membandingkan diri saya dengan tetangga saya tidak membandingkan diri saya dengan ibu saya sekalipun. Saya tidak membandingkan dengan siapapun, saya membandingkan diri saya dengan diri saya yang kemarin. Kalau kemarin dalam waktu 2 detik saya sudah bentak, gitu kan? Hari ini saya bisa agak tahan-tahan dikit, 5 detik baru bentak. Besok jadi 7 detik. Besoknya lagi jadi 1 menit, 1 menit. Besoknya lagi dan bentakan itu hilang. Jadi Bapak Ibu terus menjadi lebih baik. Mengapa? Karena bagi saya itu yang dilihat oleh anak. Bahwa kita berusaha menjadi lebih baik. Menunjukkan bahwa kita sempurna, menurut saya itu juga tidak memberikan pelajaran pada anak. Karena dia tidak tahu bahwa menuju sempurna itu ada proses yang boleh dia lewati. Di dalam proses itu kadang-kadang dia berbuat salah, kadang-kadang dia messed up, kadang-kadang dia jadi membuat kesalahan yang fatal. Tidak apa-apa, yang penting terus berprogres. Menurut saya, dengan kita menunjukkan bahwa kita juga manusia, meminta maaf dan terus berprogres, maka itu akan menunjukkan pada anak kita bahwa kehidupan itu terus bergerak maju. Kita terus naik, bukan tetap di tempat. Kalau sudah tetap di tempat, namanya sudah mampus. Ya, ini kok tegang semua sih? Gimana ini? Iya. Saya kok jadi berasa kayak khotbah di gereja ini. Mari kita berdiskusi. Kalau kita tahu, nanti diskusinya nanti aja ya kalau gitu ya. Karena kayaknya Bapak Ibu ini senangnya bertanya bukan berdiskusi. Nah, ini quote yang saya buat sendiri. Oh, kaya ya, yang saya buat sendiri. Menurut saya, sebuah keluarga itu adalah tempat di mana kita tahu kita akan selalu diterima. Mari kok refleksi diri. Kalau anak kita punya sedikit saja perasaan takut pulang karena kesalahan yang dia lakukan, kita perlu introspeksi diri. Berarti kita belum menjadi keluarga yang bisa menerima dia apa adanya. Berarti jangan juga kita menuntut Tuhan kita menerima kita apa adanya. Kalau kita kan gitu kan sama Tuhan, Tuhan kan aku juga manusia, namanya juga manusia Tuhan, ada salah-salahnya sikit lah gitu kan. Giliran sama anak, kamu ya, gitu kan. Kalau sama orang lain kita maunya orang lain itu sempurna. Sama kita banyak banget kita alasannya kan Tuhan. Kan kemarin lagi capek, kan lagi PMS Tuhan, lagi mens. Jadi emosi itu naik turun Tuhan. Giliran suami kita yang marah karena capek, nggak bisa. Kamu itu harus menguasai diri. Ya kan? Jadi kita refleksi diri. Pernahkah anak kita atau suami kita atau istri kita pernah merasa takut pulang? Karena kesalahan yang dia lakukan. Maka Bapak Ibu perlu mengubah cara Anda berinteraksi dengan keluarga Anda. Yang berikutnya, seberat apapun kesalahan atau kegagalan kita tahu ada orang-orang di rumah yang menanti kita dan percaya kita akan menjadi baik. Ingat ya, di dalam Alkitab dikatakan faith, hope, and love. Ya kan? Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Itu adalah cara kita mendekati Tuhan Allah Bapa kita. Tapi juga bagi saya ini adalah kunci waktu kita melakukan hubungan. Kita beriman bahwa manusia sudah diciptakan baik. Lalu kita penuh pengharapan. Kalau belum baik juga kita penuh pengharapan. Ya, selalu berharap dia akan menjadi lebih baik. Kalaupun tidak dia berubah, kita tetap bertahan karena kasih kita. Biasanya ini diarahkan ke pencobaan kan. Apa yang kita minta pada Tuhan belum diberikan, oh kita punya iman, pasti akan diberikan. Belum diberikan oleh Tuhan, kita punya pengharapan. Pada saat belum diberikan juga, maka kita bertahan dengan Tuhan kita karena kita punya kasih. Hal yang sama menurut saya kita terapkan pada hubungan kita dengan suami ataupun dengan anak-anak. Jadi rumah adalah tempat di mana dia tahu kita pasti bisa pulang dan aman. Bukan kalau pulang yang namanya sapu sudah menunggu. Waduh, aku bikin salah. Pasti di rumah mama sudah pegang sapu.
Ya, atau waduh, aku nilaiku jelek, pasti di rumah nanti mama sudah siap dengan segala khotbah 2 kali 2 minggu. Ya kan? Nggak berani pulang dia kan? Ya kan? Atau suami, aduh, janji bawa duit 500.000, ternyata uang itu nggak keluar. Muter-muter dia yang nggak berani pulang karena nanti istriku akan mulai menyanyi lagu dangdut. Teganya, 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 gitu kan? Ya kan? Nah, kalau itu kita berefleksi itu terjadi, maka kita perlu merefleksi diri kita sendiri. Loh, berarti kalau free, boleh dong melakukan segala, biarin aja dong dia salah, biarin aja dong dia bertanggung jawab. Tidak. Karena saya percaya di dalam diri kita semua itu ada Tuhan, benar? Dan Tuhan itu terus berbisik kepada manusia. Dan kita tidak boleh menjadi seseorang yang membuat bisikan kasih Tuhan itu tidak terdengar. Ya, penuh pengharapan, percaya pada saat itu terjadi, sebetulnya hatinya sudah tertuduh. Ya, hatinya sudah tertuduh. Dan kita tidak boleh menghakimi. Dia sudah berdiskusi dengan Tuhannya, sudah bertanya, Tuhan, aduh, bodoh banget sih aku melakukan ini Tuhan, gitu ya. Karena pulang, lalu kita peluk dia. Saya percaya kamu bisa. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang lebih aman dibandingkan rumah, tidak ada tempat yang lebih nyaman. Kalau di luar ada orang yang nyinyirin kita, ya kan? Ngomongin terus, nggak percaya, merendahkan, hangat sangat surga di dunia itu muncul pada saat kita pulang dan kita tahu orang-orang terdekat kita tuh pasti selalu percaya. Kita akan berhasil dan kita bisa. Ya, Amin. begitu. Silahkan yang mau bertanya. Tadi udah banyak yang angkat tangan, kok jadi hilang angkat tangannya. Kak Riki, silakan. Bertanya silakan bertanya ya. Saya Kak mau bertanya Kak. Ya silakan Kak. Silakan Kak. Ya, Kak. Begini Kak, karakter anak itu tumbuh itu bukan di lingkungan, apakah lebih besar pengaruhnya dari lingkungan atau orang tua sendiri Kak? Pertanyaan yang baik. Apakah lebih besar pengaruhnya lingkungan atau orang tua? Ya. Kalau menurut saya itu tergantung bagaimana peran kita. Ya. Kalau kita gagal menanamkan rasa percaya anak pada kita gagal membuat anak bahwa dia bisa ngobrol sama mamanya tentang apa saja kok. Ya, mamanya pasti nemenin kok. Mamanya ndak akan ribut kok. Maka disitulah dia akan mendengarkan lingkungan di luarnya. Makanya bagi saya, kita itu sudah diberi Tuhan waktu 5 tahun, dari anak 0 sampai 5 tahun, itu masa di mana anak tidak butuh siapapun, hanya butuh orang tuanya. Ya, 0 sampai 5 tahun. Ya, ini masa yang sangat penting buat orang tua untuk membentuk hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Jadi, kalau anak Anda lebih besar pengaruh lingkungannya, itu artinya dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan lingkungan, baik secara mental maupun fisiknya, maka pengaruh mereka lebih besar. Anak saya ada di luar ya, dia sering ngobrol dengan lainnya. Tapi saya berani berkata pengaruh saya lebih besar. Mengapa? Karena akhir hari dia akan pulang dan dia akan menceritakan semuanya dan dia akan meminta pendapat saya. Dan yang paling penting dia tahu benar mana yang menurut saya benar, mana yang menurut saya tidak benar, mana yang saya suka, mana yang tidak suka. Itu konsisten saya terapkan di rumah dalam kondisi apapun. Sehingga dia tahu ini enggak, yang itu iya. Begitu ya Kak ya. Jadi bukan, karena kadang-kadang orang tua gitu kan bagian luarnya itu loh Kak. Aduh, jadi saya kalah. No, tetap Anda yang harus aktif. Jadi mulai sekarang bentuk hubungan yang dekat, terutama ini anaknya usia berapa Kak? 8 tahun Kak. 8 Kak. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun itu nanti umur 9-10 tahun, anak umur laki atau perempuan? Laki-laki Kak. Nah, kalau laki-laki perempuan itu secara teori psikologisnya umur 9, 10, 11 itu sudah mulai
melihat dirinya dari teman-temannya. Dan anak laki-laki umur ini itu bapaknya wajib hadir. Jadi bapak tidak boleh lagi cuman ngasih duit terus pergi. Umur 8, 9, 10. Artinya yang dilihat itu si anak itu lebih dominan ke bapak gitu ya? Karakter si bapak atau bagaimana, Kak? Bukan. Dominan. Karena bapak kalau anak laki-laki, dia perlu melihat bagaimana laki-laki itu berperilaku, bagaimana laki-laki itu berpikir. Jadi bapaknya ini harus bukan dominan ya, tapi bapaknya ini harus aktif dalam kehidupan dia, ngajak ngobrol, ngajak jalan, karena dia perlu melihat bagaimana sikap laki-laki yang benar. Gitu ya. Nah, memang 8-9 tahun ini dia memang sudah main sama temennya. Tapi kalau kita dekat dengan dia, pulang kan dia akan cerita. Aduh Kak, udah terlanjur nih saya, udah terlanjur galak, gimana caranya? Kita ubah cara komunikasi kita. Kalau udah pulang, kakak udah pulang, gimana? Mainnya asik ya? Tadi main sama siapa? Nanti dia kaget. Biasanya nih mamaku ini teriak-teriak aja udah jam berapa ini. Ya kan? Aduh, nggak mau cerita ya. Maaf ya, mama dulu suka ngomel ya. Mama dulu cuma bisa marah-marah ya. Mama minta maaf deh. Mama mau mengubah cara mama berbicara. Dibantu ya, Kak. Nah, mama mau tahu nih, kakak tadi ngapain aja? Asik nggak? Tadi mama di rumah bete banget, nggak ada kakak. Mama cuma ngerjain masak, nyuci. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol, Kak. Nanti dia bingung. Ini kenapa mamaku jadi kayak gini ya? Ya kan? Tapi itu adalah langkah awal karena Bapak Ibu nanti kalau makin dia besar, dia makin membutuhkan kita. Dia makin membutuhkan saran-saran dari kita. Tapi kalau kita sudah terlanjur jauh dari kita atau dia sudah terlanjur berpikir bahwa kalau ngomong sama mama itu pasti ujungnya diomelin, diceramahin. Nah, kalau udah kayak gitu maka dia tidak akan mau ngobrol lagi. Maka pengaruh lingkungan akan sangat besar pada dia. Jadi ngomelnya dikurangin, ya kan? Khotbahnya di gereja aja, jangan khotbah di rumah, ya kan? Di rumah itu bentuknya adalah diskusi, ngobrol, ajak dia berpikir sehingga nanti kalau kita tidak ada, dia bisa memikirkan bagaimana cara dia bersikap. Begitu ya, Kak? Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih. Makasih. Dan lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada lagi kah? Sambil menunggu yang bertanya, saya akan bagikan sedikit. Ini adalah jawaban dari anak-anak yang tadi hadir ya. Pertanyaannya, apa yang menyenangkan dari orang tua, apa yang tidak menyenangkan dari orang tua, apa yang diinginkan dari orang tua, kemudian sifat atau warisan apa yang diturunkan orang tua kepada dirimu. Jadi jawabannya adalah ini dari beberapa jawaban yang saya dapat, saya kumpulkan ini Bapak Ibu. Yang menyenangkan dari orang tua ada harmonis, ada seru, bisa diajak bercanda, membantu pekerjaan di sekolah, tidak suka marah, membantu kebutuhan anaknya. Kemudian yang tidak menyenangkan ada mengekang, hal sepele jadi emosi, keras kepala, sering tidak menepati yang dikatakan. Kalau Bapak Ibu janji, tepati dong. Cerewet, kadang tidak menghargai usaha yang dilakukan. Hargailah Bapak Ibu usaha anaknya. Kemudian yang diinginkan dari orang tua ada pengertian, kekeluargaan, tertawa bersama, sikap adil, kurangi cerewetnya, menghargai usaha yang sudah dilakukan. Kemudian dalam keadaan apapun tetap support, tuntun dalam kebenaran, itu kata anaknya. Kemudian sifat yang diwariskan orang tua, humoris, orang tuanya pelupa. Keras kepala, mungkin jadi anaknya jadi keras kepala, tidak suka lihat ruangan berantakan. Ini disukai anaknya nih, pemalu, sabar, gampang menangis. Ada lagi nih. Apa yang menyenangkan dari orang tua? Lebih dekat sama orang tua itu menyenangkan dan banyak waktu. Jadi Bapak Ibu, ada anak yang suka dekat dengan orang tua, itu akan menyenangkan. Kemudian ajak jalan ketika bosan di rumah, mereka suka, asik,
bisa kerjasama, membuat anaknya percaya diri, bisa kumpul bersama. Kemudian yang tidak menyenangkan dari orang tua, suka ngomel, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau ngomong suka nyakitin hati, tidak pernah dapat uang jajan. Ada yang nggak pernah dapat uang jajan. Nggak tahu ini siapa ya. Jadi ini nggak tahu nama anaknya siapa ya. Jadi saya nggak ngasih tahu, bagi bapak ibu yang merasa aja ya. Yang diinginkan dari orang tua, anak itu pengen kebersamaan, jangan sering marah-marah, ingin cerita tentang hari-hari saya. Mereka pengen cerita tentang hari-harinya. Kalau tidak, jadi pas nggak ada, pas lagi tidak bersama keluarga, pas pulang sebenarnya dia ingin cerita, tapi dimarahi. Bapak Ibu dengarkan cerita anaknya. Jangan bosan dengan sifat anaknya yang belum dewasa. Dikasih uang jajan, jangan menyalahkan anaknya jika ada masalah di tempat kerjanya. Kalau Bapak Ibu punya masalah di tempat kerja, jangan nyalahin anaknya. Kemudian sifat atau warisan yang diberikan, rajin, beberes, dekat sama Tuhan, pengertian, pendiam, seperti mama, emosi seperti papa, kerja keras, suka marah, keras kepala, dan polos. Terakhir, hal yang menyenangkan dari orang tua, dapat uang jajan walaupun libur, suka ngasih hadiah atau kado. Bapak Ibu suka ngasih hadiah ya, perhatian, sayang pada kita. Kemudian yang tidak menyenangkan, jadi suka marah-marah karena belajar online, selalu marah tentang hal kecil, uang jajan dipotong, ada juga jangan yang diinginkan dari orang tua, jangan suka marah-marah. Mama dan papa tidak boleh berantem. Bapak Ibu yang suka berantem, jangan berantem di depan anaknya. Dan dipesankan jangan suka berantem Bapak Ibu. Selalu jaga kebersihan, sifat atau warisan yang diberikan kepada anaknya selalu jaga kebersihan, tidak mudah menyerah dan pemberani. Jadi itu Bapak Ibu yang saya dapat hari ini. Tadi kan mereka ada beberapa anak sekitar berapa 12 datang ke sini. Jadi saya berikan pertanyaan kepada mereka dan itulah jawaban mereka yang bermacam-macam. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan kembali masuk ke pertanyaan. Itu buang aja tuh, bahkan si Eris tadi. Itu. Oh. Jangan dimakan lagi ya. Kayaknya kayak kecium si Elis. Bisa di-mute. Ya, Bapak Ibu kalau tadi membaca apa yang diminta oleh anak-anak, sebetulnya yang mereka minta itu nanti saya bisa jelaskan tujuan pendidikannya kalau Bapak Ibu melakukan itu. Sementara ini karena waktu kita terbatas, silakan cek di Kultur Parenting tadi di YouTube-nya, itu semua sudah dibahas di sana. Beberapa bukan saya sendiri tapi banyak teman-teman narasumber parenting yang sudah membahas tentang itu semua. Dan coba bayangkan tadi ada yang minta supaya lebih banyak tersenyum. Nah ya, ini jadi memberi ide. Tolong semuanya buka kamera. Siapa lagi? Kak Joyce, kameranya dibuka. Ya, Kak Luna, semuanya sudah? Kak Joyce, ayo sekarang kita tersenyum. Ayo, senyum dulu. Putio, senyumlah. Putio, senyum. Senyum dulu, ayo. Kak Hans, itu lebih dekat lagi, saya nggak kelihatan senyumnya. Kak Aimsa, boleh dibuka dulu maskernya? Coba senyum dulu. Iya, senyum. Bu Melania, ayo sini melihat ke kamera, senyum dulu, mendekat, kita semua senyum, ayo. Ayo, siapa yang belum bisa melihat senyum temannya? Ayo. Sudah bisa melihat semua? Ini berapa nih? Saya lihat yang satunya lagi. Ayo. Hai Kak Yunita, ini ada beberapa teman saya juga rupanya. Pak Ismawi, Kak Olivia, ayo dibuka semua. Kita belajar tersenyum dulu. Ayo. Tadi masa anak-anak sampai minta banyak senyum dong? Ayo coba kita belajar senyum kalau gitu ya. Aduh, ayo Pak Sarida, Pak Saribu, Pak Sardiman, Pak Bu Nogita, Bu Sali, Mama Maria, Kak Nova,
Kak Rosalina, Kak Kezia, ayo dibuka. Kak Eli, hai. Ini ada beberapa teman saya sengaja bagikan supaya banyak yang datang. Kak Tiur, ayo dibuka dulu, ayo belajar senyum. Ayo senyum dulu, senyum dulu. Senyum yang paling manis, ayo. Coba kalau selfie kan senyumnya manis banget kan? Ayo, olah-olah kita sedang selfie, senyum yang manis ya. Senyum yang manis, boleh? Nah, sekarang tolong senyum manis ya, Bu Chelsea senyum dulu dong. Udah namanya Chelsea imut, senyumnya nggak imut. Bu Chelsea, Mama Chelsea apa Ibu Chelsea ini? Ayo dong senyum dulu. Ibu, lihat saya. Ayo senyum dulu. Ibu Mel, ayo. Kalau udah senyumnya paling manis kan kelihatan kan di kameranya? Kelihatan ya? Sudah itu tolong di screenshot. Ayo, senyumnya yang manis di screenshot dulu senyumnya. Fotonya di screenshot dulu. Yang paling manis, ayo difoto dulu. Jangan nggak moto, ayo difoto. Kita selfie dulu masing-masing kayak gini ya. Kayak gini, senyum dulu lalu difoto senyumnya. Ayo. Yang paling manis. Malu kan ada temennya senyumnya nggak manis. Tuh Bu Papa itu keren banget tuh ketawanya tuh. Ya, senyumnya manis sekali tuh. Ayo. Senyum dulu yang manis. Sudah? Nah, nanti setiap pagi terus malam dilihat fotonya terus senyum. Lihat di kaca ya. Lihat di kaca ya. Dilihat di kaca, lihat fotonya terus senyum. Senyumnya masih sama nih waktu kalau kita selfie yang mau cantik kan biasanya kita kalau foto jadi gini ya. Ya kan mama-mama kalau udah foto, kalau mama-mama udah dandan lewat hidup lu ya kan kelar hidup lu kayak gitu kan. Nah, sekarang caranya nih, mama-mama kalau udah senyum kelar hidup lu ya. Ya, kita senyum dulu, senyum, foto, nanti tiap pagi melihat kaca senyumnya harus sama. Malam sama. Ya, nanti kalau ketemu suami itu standar senyum. Ketemu anak standar senyum. Jangan kalau sama temennya senyumnya manis banget begitu sama anak. Ya kan? Begitu ada orang, apa kabar? Malah ke kanan, apa sih kok? Kenapa? Mama lagi dapat. Ya. Jadi ke kanan ke kiri senyumnya sama. Iya. Oh, jangan Ibu Tio tidak apa-apa. Ibu Tio senyum dulu. Ya, kita harus mengulangi reaksi tadi saya sudah sampaikan kan. Jangan bereaksi, merespon. Nah, ya. Kak Tio tadi masih bereaksi kan, anaknya langsung. Nah, itu reaksi. Itu harus dikurangi ya. Dikurangi sampai tidak ada lagi, tapi merespon. Ya. Uang jajan, kalau saya diberi kesempatan nanti saya akan diskusi, nanti saya akan share ke Kak Riki sesi di mana saya bicara tentang uang jajan. Kenapa uang jajan itu perlu diberikan dan bagaimana memberikannya. Ya, kalau uang jajan diberikan begitu saja itu memang pusing kepala Barbie. Tapi sebetulnya uang jajan itu ada pembelajaran di baliknya. Pembelajarannya adalah bagaimana dia memanage, mengatur uang dia. Nanti kalau dewasa, pengalaman itu akan dia bawa. Jadi sebetulnya yang anak-anak minta itu adalah tangisan dia untuk belajar. Ya, tadi dia bilang apa? Yang diinginin apa aja? Tadi Kak Riki sering senyum, apalagi kurangi apa? Kurangi ngomel ya? Marah-marah. Salah ya? Ada apa? Kurangi marah. Kurangi marah-marah. Oh, ya kan? Sebetulnya buat saya parenting itu mudah. Ilmunya cuma satu, seperti di Alkitab dikatakan, lakukan kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Udah itu aja. Buat saya itu aja. Misalnya gini ya, kalau bapak ibu nih, atau bapak nih, pagi-pagi ibu bangun nih, terus bapaknya gini, aduh ibu. Aris. Aduh mama, pagi ini mama kelihatan cantik sekali. Mimpi apa sayangku? Coba, gimana reaksinya? Gombal, pret, gitu ya. Tapi hati senang kan, pret, gitu ya. Pret, papa kenapa? Kemarin bikin salah apa? Gitu. Ya kan? Tapi kalau kita mendapatkan kata-kata itu hati senang, bukan? Siapa yang nggak senang dipuji suami? Siapa yang senang dipuji suami? Angkat tangan. Nggak ada yang senang. Pantesan nggak dipuji. Siapa yang senang? Kalau suami bilang, ih mami cantik kali pagi ini. Walaupun sudah tua, saya udah 47 tahun ya. Tapi kalau kekasih saya bilang, kamu cantik banget. Itu tetap rasanya tuh. Walaupun udah 47, udah tua kan. Tetap aja dibilang cantik tuh bahagia. Siapa yang senang kalau suaminya bilang, kakak, mami, hari ini mami cantik sekali. Siapa yang bahagia? Iya. Mami dibuka aja. Dibuka ininya. Unmute, silakan bicara. Pernah nggak suaminya ngomong kayak gitu? Pernah. Pernah.
Kalau dia ngomong gitu, kalau waktu apa? Jangan-jangan waktu cuma malam-malam kalau butuh sesuatu. Ketawanya kenceng bener Ibu. Udah nggak usah, capek. Gak usah ngerang-ngerang capek. Coba sekarang kita ubah. Kalau kita ingin suami kita memuji kita di pagi hari, coba puji suaminya di pagi hari. Waktu dia bangun, "Hai, suamiku, umur berapa kau? Berasa kayak kawin sama berondong aku. Gantengmu nggak hilang-hilang." Nanti kata suami, "Kenapa? Minta uang belanja lagi?" Gitu kan. Biasa kita mujinya kan. Tapi hati kita senang, Ibu. Kalau pagi-pagi disambut suami dengan, "Nih, Mama, udah bangun, mamaku yang cantik. Apa kabar pagi ini?" Wah, kalau anak kita bangun kan, "Woi, udah jam 6 ini. Kamu mau sekolah apa enggak? Belum makan, belum ini. Kamu, males bangun, Bu. Seharian suntuk." Sama kan kita kalau pagi-pagi suami udah bangun-bangun suami udah, "Kamu gak bangunin aku ya? Udah jangan repot-repot. Ini lagi bikin sarapan gak enak banget. Ih, kamu mau minta uang belanja lagi habis." Udah kesel Bu seharian. Benar kan? Kok pikir sambil cuci piring kan? Jadi piringnya jadi sasaran kan? Kok pikir hidupku gampang ya? Kok pikir cuma begini aja? Coba semuanya jadi sasaran. Tapi kalau pagi-pagi suami bilang, "Istriku yang cantik, apa kabar?" Itu kan mau belanja aja sambil nyanyi-nyanyi kan, tiktokan akhirnya kan, joget tiktokan ya kan, coba bayangkan kalau itu kita lakukan pada anak tiap pagi. Anakku sayang, apa kabar? Anak saya sudah 24 tahun dan 20 tahun. Tapi dia tidak boleh menghentikan pembicaraan dengan ibunya sebelum dia berkata, "I love you mama." Kalau dia belum ngomong, aku telepon lagi, "I love you kakak." Dia kadang-kadang sama teman-temannya kan. Ya saya telepon lagi, "I love you kakak." "Mama, hancur namaku hancur ini, aku di depan orang-orang suruh ngomong I love you." Nanti telepon lagi, "I love you sayang." Saya bilang, daripada mama tulis di Instagrammu, di Twittermu, di Facebookmu, lebih hancur lagi reputasimu. Ya, tapi mengatakan, "Anakku sayang, mama sayang loh sama kamu. Anakku sayang, mama percaya kamu anak yang baik." Perkataan kita itu adalah doa. Perkataan ayah ibu itu adalah doa. Kalau kita tahu perkataan kita doa, maka tidak akan pernah kita dalam situasi apapun mengeluarkan kata-kata kutuk. Benar? Dalam kondisi apapun, kita ini sedang berdoa. Ya, maka apapun yang kita ucapkan, kita harus tahu kita sedang berdoa. "Aduh, anakku yang luar biasa." Anaknya jelek kan? Kata orang tetangga, "Wah, anaknya pesek." Kita ngomong, "Ih, anakku yang hidungnya begitu tinggi, yang kulitnya begitu bersih." Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu saya hitam atau putih? Putih. Putih. Saya Putih. itu keling Putih. sekali. Saya waktu kecil itu hitam luar biasa. Jadi anak Bapak Ibu yang sekarang mungkin lagi hitam itu gedenya bisa jadi putih. Ya kan? Disebut terus, "Anakku yang cantik, apa kabar sayang? Anakku yang pintar, anak kesayangan Tuhan, apa kabar sayang?" Kita nggak bohong loh. Kita nggak bohong. Anak kita hitam, dia tetap cantik di mata Tuhan. Anak kita jerawatnya banyak, di mata Tuhan dia adalah biji mata Tuhan. Dia cantik luar biasa. Enggak kelihatan Tapi lagi. waktu kita bilang anak cantik, terus anak kita bilang, "Mama, orang aku jelek atau orang jelek, siapa peduli apa kata orang." Tapi kata Tuhan, "Kamu itu cantik luar biasa." Biasakan anak kita mendengarkan perkataan yang baik. Biasakan dia mendengarkan doa-doa kita. Ada lagunya kan? Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ya kan? Pada saat anak kita mendengar doa-doa kita, pada saat anak kita mendengar perkataan baik kita, dia tahu bahwa dia diciptakan untuk menjadi manusia yang baik. Maka dia akan menuju menjadi kebaikan. Begitu ya ibu-ibu ya? Silakan. Kak. Aku waktuku sampai jam berapa sih? Sampai sore nih. Terusin nih. Hah? Kak Riki. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Itu mau protes boleh loh. Mau protes?
Iya, jangan cuma tanya doang. Ih, kayaknya enggak. Bisa boleh gini, Kak, kayaknya enggak gitu-gitu amat deh, Kak. Saya ini dikenal sebagai ibu yang lebay. Beneran. Jadi saya senang sekali, nah kayak Kak Laura itu saya senang sekali. Anak saya sudah besar pun, waktu saya duduk dia akan mendatangi saya untuk mencium pipi saya dan saya nggak keberatan. Itu yang mesti dibangun sama Bapak Ibu ya, bukan cuma waktu kecil. Udah gede kamu gitu. Kenapa dia seperti itu? Karena Bapak Ibu juga gitu. Ayah, Bapak udah tua lagi pakai pegang-pegangan. Iya, ya. Makin tua makin mesra, Bu. Ya kan? Habis ini kita cuma berdua sama suami, udah kagak mesra. Tersiksa kali hidup kita kan, tinggal berduaan sama suami, nggak ada anak gitu kan, udah nggak mesra kan, siksa kali hidup kita di masa tua ya. Saya yang nggak punya suami cari-cari, coba ayo, yang udah punya suami dibiarin. Ada pertanyaan nggak? Saya percaya parenting itu dimulai dari hubungan suami istri yang baik. Karena kalau hubungan suami istri tidak baik, saya tidak bisa meminta Bapak Ibu menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Karena hati ibu juga terluka, hati ibu juga gelisah. Makanya saya lebih sering mengambil contoh tentang hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri itu bukan hanya bicara hubungan seksual. Jadi waktu saya bilang hubungan suami dan istri itu adalah relationship yang terbangun. Bapak, ibu itu menjadi satu keluarga karena saling percaya. Dan waktu percaya itu bukan muncul begitu saja, tapi dari proses, benar? Perkenalan, mendengarkan, melihat, kita jadi percaya. Sama dengan anak-anak kita. Bukan karena dia terlahir dari perut kita, maka dia otomatis percaya. Tapi kita perlu menunjukkan pada anak-anak kita bahwa dia bisa mengandalkan kita, bahwa dia bisa percaya pada kita. Judulnya bagaimana? Kalau dia cerita sesuatu yang memalukan, jangan diceritakan ke orang lain. Kita kan sering gitu. Tuh, Mama Yolanda, itu kemarin Gabriel cerita tuh Mama Yolanda, dia katanya naksir-naksir tuh, gitu. Padahal si Gabriel tuh cerita sama mamanya itu dengan harapan dia akan disimpan. Ternyata malah dikasih tahu ke mamanya. Nah, siapa yang pernah kayak gitu? Atau kalau yang kecil gitu, siapa yang kemarin ngompol tuh, Kak Riki, kemarin malam ada yang ngompol tuh Kak Riki, gitu. Tanpa sadar kita mempermalukan anak. Makanya tadi saya mengatakan parenting itu adalah usaha sadar dan terencana. Semua perilaku kita ini adalah pendidikan. Jadi anak ada tidak ada, buat saya tetap ibunya Raka dan Deli. Saya tidak bisa bertindak seenaknya, mentang-mentang nggak ada anak gitu kan. Karena bagaimanapun saya harus tetap menjadi ibu. Dimanapun saya berada, saya ini ibu. Maka Bapak Ibu tidak akan menemukan saya maki-maki. Saya rasa Kak Riki sudah berteman dengan saya cukup lama, saya tidak pernah, saya berusaha keras untuk tidak berkata kasar, ya Kak Riki, ya kan? Saya berusaha keras memilih kata-kata yang baik, karena kalau kita tidak melakukan itu, pada saat kita bertemu anak, itu pasti akan kelepasan. Ya, jadi tidak bisa memilah kehidupan. Saya kan sekarang di luar, nggak sama anak, jadi saya bukan ibu. No. Anda tidak akan menemukan saya ngerumpi, atau membicarakan orang lain, gitu kan? Ya kan? Walaupun tidak ada anak-anak. Kenapa? Karena bagi saya kehidupan saya ini adalah pendidikan untuk anak saya. Dia melihat bagaimana ibunya berperilaku, bagaimana ibunya merespon kehidupan. Saya berharap dia menjadi lebih baik dari saya ke depannya. Ada lagi pertanyaan? 2:30 loh, luar biasa loh. Ini kenapa nggak ada yang protes sih? Ini setuju semua atau nggak ada yang dengerin? Aku jadi curiga. Setuju Kak Lovely. Jangan-jangan lagi sibuk sendiri, cuma kelihatan mukanya doang. Ada yang mau disampaikan lagi? Halo Kak Lovely. Yes. Saya setuju apa yang terakhir Kak Lovely sampaikan, bahwa orang tua adalah merupakan satu figur buat anak-anak, contoh buat anak-anak, teladan untuk anak-anak. Artinya contoh secara pribadi kami suami istri dengan anak-anak sampai anak kami udah nikah, anak-anak sudah selesai kuliah, artinya mau kemana-mana tetap pamit, mau kemana-mana tetap cium sepakat sepiki kanan kiri, seperti itu. Itu adalah wujud sehingga anak-anak kita pun bisa terbuka kepada orang tua, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi,
Dan apa yang akan dilakukan oleh anak pun, anak bisa terbuka kepada orang tua, sehingga orang tua pun bisa artinya memantau kondisi anak sejauh mana kondisi saat sekarang ini. Itu mungkin sedikit yang boleh saya sampaikan. Dan memberkati kalau Lovely. Yes, amin. Betul ya. Jadi memang kan kenapa dia mau bercerita? Karena dia tahu ceritanya itu akan disimpan. Ya, tidak akan dihakimi. Sama kan kita kenapa cerita sama sahabat? Karena kita tahu dia tidak akan menghakimi. Dia memberi kedamaian. Saya selalu katakan, orang Kristen itu harusnya jadi juru damai. Dimanapun dia berada, dia adalah juru damai. Kalau Anda Kristen dan Anda senang ngompor-ngompori, ayo dibaca lagi Alkitabnya. Tidak ada ceritanya orang Kristen itu diajarkan untuk ngompor-ngomporin. Orang Kristen itu juru damai. Ya, juru damai apapun yang terjadi. Amin, amin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa jadi juru damai di luar? Selalu kalau di Alkitab dikatakan Yerusalemmu dulu. Ya kan? Jadi kita latih bagaimana bersikap yang baik itu di rumah dulu. Di rumah kita ubah kebiasaan kita ubah semua perbuatan buruk kita. Kalau perlu kita list. Banyak yang saya ubah waktu saya mau menjadi orang tua. Salah satunya adalah saya ini tidak suka baca. Sebetulnya saya ini nggak suka baca. Tapi waktu saya hamil, saya bersepakat dengan ayahnya anak-anak bahwa kita perlu membuat budaya baca. Hasilnya, nanti kalau Bapak Ibu bisa berkesempatan bertemu saya secara langsung, di dalam buku saya selalu ada buku. Benar Kak Ricky? Saya selalu punya bahan bacaan di dalam tas saya. Mengapa? Kalau berhenti, itu yang dikeluarkan dan membaca. Jadi anak-anak melihat ibunya setiap berhenti sejenak, dia membaca. Jadi dua anak saya sekarang adalah anak-anak yang sangat senang membaca. Yang pertama, dia menjadi penulis. Dia menjadi editor. Dan saat ini dia bersenang-senang. Menurut saya dia bersenang-senang ya. Dia tidak sedang bekerja. Dia ikut satu kapal pinisi untuk seni. Dan dia dibayar untuk menuliskan pengalamannya. Ikut kapal tersebut. Jadi saya sendiri jadi ibunya iri ya. Andaikan dulu saya bisa mengalami itu, senang sekali. Dan anak saya besar, dia tidak suka olahraga sama sekali. Dia cuma duduk aja di depan komputernya ya. Sekarang ceritanya dia berenang di laut setiap hari, Kak Riki. Dia berenang di laut tiap hari. Dia hiking di Bali ya. Karena kan jadi pelaut ya. Tapi saya masih berdoa semoga dalam perjalanannya itu dia akan bertemu dengan Tuhan ya. Karena ini masih doa saya, biar dia benar-benar mengalami Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa diajarkan, Tuhan itu hanya bisa dialami. Mari kita sebagai orang tua menjadi alat Tuhan agar anak kita mengalami kasih Tuhan. Kalau kita jadi orang tua galak, kalau kita jadi orang tua itu menyebalkan, kalau kita jadi orang tua itu menakutkan, itulah yang akan tergambar oleh anak kita waktu dia berpikir tentang Tuhan. Seringkali saya kesulitan mengajarkan Tuhan pada anak karena dia bilang, tapi kakak bilang Tuhan tuh Bapak yang baik. Gak mungkin. Bapakku itu gak seperti itu. Ibuku itu. Tapi pada anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih, akan mudah dia memahami kasih Tuhan Allah kita. Gitu ya. Saya itu sebenarnya gak dikasih tahu loh kalau saya tuh bicaranya di lingkungan Kristen. Jadi saya nggak nyelepin ayat. Maaf ya. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita mau akhiri nih. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, saya boleh bagikan nomor saya ya. Silakan WhatsApp ke saya ya di 0811. Ya, mana sih? 999 2608. Saya mengundang Bapak-bapak, Ibu sekalian untuk bergabung dengan Kultur Parenting. Hanya dengan 10.000 sebulan saja, Bapak Ibu akan bisa belajar tentang parenting dari para pakar. Bukan dari Lovely mah remah-remah ya, tapi dari para pakar. Akan berbicara bergantian memberikan ilmunya. 10.000 itu untuk PK mereka. Nah, kalau sama komunitas Kristen mudah saya mengatakannya untuk PK, bukan honor mereka tapi PK, persembahan kasih untuk para pembicara ya. 10.000 sebulan. Kalau mau bayar per tahun jadinya 100.000 saja, bukan 120.000. Ya, mari bergabung, mari belajar terus
belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Yang sudah nenek, belajar menjadi nenek yang baik. Karena zaman sekarang itu banyak anak yang dititipkan ke neneknya. Ya, banyak yang dititipkan ke neneknya. Maka seorang nenek pun harus tahu ilmu-ilmu parenting yang terkini supaya cucunya tumbuh di masa kekinian, bukan di masa lalu, dan benar-benar menjadi anak yang baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas siang hari yang luar biasa ini. Kami telah belajar Bapak bagaimana kami menjadi wakil untuk mengenalkan kasih-Mu bagi anak-anak kami. Bahwa sebenarnya apa yang kami lakukan ini sebetulnya adalah usaha kami untuk memperkenalkan Engkau pada anak kami. Kiranya Engkau buat kami menjadi wadah-Mu yang benar, alat-Mu yang tepat, agar Engkau bisa menunjukkan kasih-Mu lewat kami. Kiranya Engkau bersihkan kami, sucikan kami, agar kami bisa menjadi saluran untuk menebarkan kasih-Mu. Bukan sinar yang terang menyilaukan, tapi sinar yang menyejukkan dan menenangkan. Kiranya kami bisa menjadi istri yang baik bagi suami kami, dan menjadi suami yang baik bagi istri kami. Karena kami berdua adalah gambaran cinta Tuhan terhadap umatnya. Dan itu yang ingin kami tunjukkan kepada anak-anak kami. Berkati anak-anak kami, Bapa. Kami tahu kami tidak punya kuasa. Kami tahu Engkaulah saja yang bisa melindungi anak-anak kami, yang bisa menjadikan anak-anak kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami semata-mata hanya alat-Mu. Maka kami serahkan kehidupan anak-anak kami, masa kininya, masa depannya ke dalam tangan-Mu yang luar biasa. Kami serahkan kehidupan kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, sertai kami selalu, dan jadikan kami orang-orang yang baik. Jadikan kami ambasador-Mu yang terbaik, agar makin banyak orang mengenal-Mu, dan nama-Mu makin dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Lovely. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lovely. Silakan, Kak. Terima kasih. Saya tunggu WhatsApp-nya ya. Terima kasih, Kak. Silakan Kak Riki ditutup. Terima kasih Kak Lovely. Terima kasih. Semoga nggak kapok ya. Semoga dia diundang lagi ya. Sering-sering malah. Oh, dengan senang hati. Kak Riki ini tutupnya gimana? Gitu, gini aja. Closing-nya ya. Ya, bagi Bapak Ibu jangan lupa yang mengikuti hari ini datang ke gereja, ke BPA, ambil snack. Jelas ya. Kak ceritanya. Kalau mau ambil snacknya bisa datang ke sini juga. Kalau Lovely, snacknya diantar sama Kak Riki. Oh, kalau Kak Riki nggak nyampe snacknya, sama dia aja udah habis. Kak Riki. Saya boleh pamit kalau gitu Kak Riki? Apakah? Udah boleh pamit?